Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini yang akan dibahas adalah tentang dimensi 3, yaitu tentang menentukan jarak titik ke bidang khususnya pada limas. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke jarak dari titik ke bidang, ada beberapa konsep yang perlu dikuasai, ya. Di antaranya adalah tentang garis tegak lurus bidang. Suatu garis dikatakan tegak lurus dengan sebuah bidang, misalkan ada garis G dan bidangnya adalah bidang V. Jika garis tersebut tegak lurus dengan setiap garis yang terletak pada bidang yang berpotongan dengan garis tersebut. Sebagai contoh di sini garis G tegak lurus dengan garis H dan juga tegak lurus dengan K. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa garis G tegak lurus dengan bidang V. Proyeksi titik pada bidang. Proyeksi sebuah titik, misalkan titiknya adalah titik T, pada sebuah bidang, misalkan bidangnya V, diperoleh dengan cara menarik garis dari titik T ke bidang V secara tegak lurus. Selanjutnya, perpotongan garis tegak lurus dari titik T dengan bidang V, yaitu misalkan titik X. Maka titik X ini disebut dengan proyeksi titik T terhadap bidang V. Paham sampai sini? Insya Allah. Jarak titik ke bidang. Jarak antara titik T dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik T ke bidang V. Nah ini ya, harus tegak lurus syaratnya. Atau panjang ruas garis lurus dari titik T ke titik proyeksinya. Di sini kita misalkan dengan X. Jadi jarak titik T ke bidang V adalah TX atau sebesar D. Jadi kalau sederhana, kalau bisa dengan kasat mata langsung dilihat, maka jarak titik ke bidang yaitu langsung saja ke proyeksinya. Namun, kadangkala jarak titik ke bidang itu dengan kasat mata secara langsung tidak bisa ditentukan. Jadi kita harus menggunakan bantuan bidang yang lain. Nah, secara umum titik proyeksi X dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan di sini ada titik T. Di sini ada bidang V. Kita akan menentukan proyeksi X-nya yang di sini, yang tegak lurus. Ya, kadangkala agak sulit dengan dimensi 3, kita ubah menjadi dimensi 2. Lebih mudah lagi itu kalau menggunakan aplikasi, yaitu salah satunya GeoGebra. Itu akan sangat terlihat. Jarak dari titik ke bidang itu sangat terlihat. Oke, kita kembali ke sini. Untuk mencari proyeksi titik T, diantaranya pertama, tarik garis dari titik T tegak lurus ke salah satu. Ya, ingat salah satu saja. Salah satu garis pada bidang V. Ya, bisa ke sini, bisa ke sini, ya, bisa juga ke sini ataupun yang lain. Salah satu garis aja. Misalkan di sini adalah di titik A. Ini harus tegak lurus terhadap garisnya. Belum terhadap bidang, baru terhadap salah satu garis. Ya.
Yang kedua, bentuk atau buat bidang yang melalui TA, ini melalui TA, ya, dan tegak lurus V. Nah, ini tegak ini. Ya, bidang W ini yaitu tegak lurus dengan bidang V. Kemudian lukis garis potongnya. Ya, garis potong antara bidang V dan bidang W. Perpotongan dua bidang itu akan berupa garis lurus. Misalkan garis perpotongannya adalah garis H. Kemudian tarik garis dari titik T tegak lurus ke garis H. Ya, garis H adalah perpotongan dua bidang. Nah, sekarang tarik dari titik T tegak lurus dengan garis H. Misalkan di X. Nah, X inilah yang merupakan proyeksi dari titik T ke bidang V. Jadi, jarak titik T ke bidang V ya adalah TX atau sama dengan D. Paham sampai di situ? Insya Allah. Nah, sekarang bagaimana metode penyelesaiannya? Mencari TX ini sama dengan jarak antara titik ke garis, yaitu menggunakan Pitagoras, luas segitiga, trigonometri, atau perbandingan. Pembahasan soal jarak titik ke bidang pada limas. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alasnya 12 dan panjang rusuk tegaknya 10 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD atau bidang alas. Alternatif jawaban. Proyeksi titik T pada bidang alas atau ABCD adalah titik O, yaitu perpotongan garis AC dan BD. Kenapa titik O atau tanpa titik pusat dari ABCD ini? Karena TO tegak lurus dan ini sudah jelas dan yakin. Jadi jarak T ke bidang ABCD adalah TO. Bagaimana mencarinya TO? Ya, salah satu caranya adalah kita ambil segitiga TAC. Lihat nih, segitiga TAC, segitiga sama kaki. Ya, jadi ambil segitiga TAC-nya. Yang kita inginkan adalah panjang TO. Menurut dalil Pitagoras, TO akan sama dengan apa? Betul, akar dari TA kuadrat dikurangi AO kuadrat. TA-nya berapa? Lihat, TA-nya dapat 10. Dapatlah TA-nya 10. Kemudian AO. AO adalah setengah dari diagonal sisi AC. AC-nya berapa diagonal sisi? 12 akar 2, betul. 1/2 kali 12 akar 2 berapa? 6 akar 2. Substitusikan ke Pitagoras ini. Berarti TA-nya kita ganti dengan 10 kuadrat dikurangi AO-nya kita ganti dengan 6 akar 2 kita kuadratkan. 10 kuadrat berapa? 100. 6 akar 2 dikuadratkan. Caranya 6 dikuadratkan 36. Akar 2 dikuadratkan 2. 36 kali 2 72. 100 dikurangi 72 sama dengan 28. Jadi akar 28. Berapa akar 28? Betul, 4 kali 7, akar 4, 2. Jadi 2 akar 7. Paham sampai situ? Insya Allah. Jadi, jarak T ke bidang ABCD sama dengan 2 akar 7 cm. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui TABCD merupakan limas beraturan. Diketahui panjang rusuk alasnya 12, berarti 12 semua nih. AB, BC, CD, DA itu 12 semua. Dan rusuk tegaknya 10. TA, TB, TC, TD semuanya 10. Tentukan jarak titik B ke bidang TCD. Oke, kita perhatikan. Dengan kasat mata dulu, lihat. B ke TCD. Kira-kira tegak lurusnya kemana? Kalau B ke C,
ke T. Nah, ini tidak akan tegak lurus. Ya, kita ambil B ke D, apalagi B ke D pun tidak akan tegak lurus. Ya, jadi secara kasat mata pun tegak lurusnya dari B ke TCD itu bukan pada bidang TCD. Kalau ingin kita lebih yakin lagi, silahkan menggunakan bantuan aplikasi, salah satunya adalah GeoGebra. Itu akan kelihatan sangat jelas. Alternatif jawaban yang pertama, ya, kita ilustrasikan dulu kemana dia tegak lurusnya, kemana titik B akan tegak lurus ke TCD. Apakah pada bidang TCD-nya atau di luar bidang TCD. Pertama, tarik garis dari titik B ke salah satu garis pada bidang TCD, ya, dan harus tegak lurus. Misalkan adalah B ke CD. B ke CD itu akan tegak lurus di C. Kemudian perluas bidang TCD sehingga membentuk persegi panjang CD PQ. Nah, ini. Langkah berikutnya, bentuk bidang melalui BC dan tegak lurus TCD. Ya, tegak lurus TCD atau tegak lurus CD PQ, bidang TCD yang diperluas, yaitu bidang BCQ. Nah, ini tegak lurus nih. BCQ terhadap CD PQ itu tegak lurus. Kemudian lukis garis potong antara bidang TCD dengan BCQ, yaitu garis CQ. Setelah kita memperoleh garis perpotongan antara dua bidang tersebut, baru yang kita inginkan adalah tarik dari titik B tegak lurus ke CQ. Nah, itulah yang akan kita cari. Ya, anggap misalkan perpotongannya di titik R. Nah, R inilah yang merupakan proyeksi titik B ke TCD atau perluasannya adalah CD PQ. Jadi, proyeksinya ada di mana? Ada di luar bidang TCD. Oke, jadi jarak yang kita inginkan B ke TCD bisa diwakili oleh dari B ke R. Ini adalah hasil ilustrasi kita di sebelumnya. Ya, yang kita inginkan adalah jarak titik B ke bidang TCD itu dapat diwakili oleh BR. Tahapan pertama, ambil segitiga BCQ. Sama kakinya di mana? Ya, BQ dan CQ ini sama. Kemudian titik B akan tegak lurus ke TCD, itu diwakili oleh B ke R. R berada di CQ. Nah, ini tegak lurus. Panjang BC-nya adalah rusuk alas, berarti sama dengan 12. Di pembahasan sebelumnya, TO tinggi limas, yaitu sama dengan berapa? Betul, 2 akar 7. Karena TO 2 akar 7, maka QS pun akan sama. Jadi QS-nya itu akan sama dengan TO, yaitu 2 akar 7. Kemudian kita akan mencari CQ. Gunakan Pythagoras? Boleh. Atau gunakan triple Pythagoras? Nggak masalah. Kalau BC-nya 12, maka CS-nya berapa? 6. 6 itu kita bisa ubah juga menjadi 2 akar berapa? 2 kali 3. 3 itu akar 9. Betul. Nah, triple Pythagoras, masih ingatkah triple Pythagoras? Kalau saya punya A akar X, di sini A akar Y, dan di sini A akar X plus Y. Nah, inilah triple Pythagoras. Di sini 2 akar 7, 2 akar 9. Berarti pasti CQ-nya atau BQ-nya adalah 2 akar 7 tambah 9. 7 tambah 9 berapa? 16. Akar 16, 4 kali 2, 8. Oke? Nah, itu kalau menggunakan triple Pythagoras seperti ini.
Nah, kalau pakai menggunakan teorema Pitagoras yang seperti biasa, ya, mari kita buktikan. Berarti CQ akan sama dengan akar dari QS kuadrat ditambah SC kuadrat. QS-nya 2 akar 7, kita kuadratkan, ditambah SC-nya adalah setengah dari BC, berarti 6 kuadrat. 2 akar 7 dikuadratkan, 4 kali 7 berarti 28 ditambah 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Apakah sama? Sama, ya. Terserah mau menggunakan yang mana, silahkan. Setelah semua ukuran dari segitiga ini diperoleh, selanjutnya menggunakan apa mencari tinggi? Betul. Luas segitiga boleh, pakai sinus sudut boleh. Kali ini kita akan menggunakan luas segitiga. Untuk menggunakan trigonometri lainnya, silahkan sebagai latihan. Oke, luas segitiga BCQ. Luasnya bagaimana? Setengah kali BC, alasnya kali tinggi QS. Sama dengan setengah kali CQ kali BR. Yang dicari apa? BR. Maka BR akan sama dengan BC kali QS per CQ. BC-nya sudah ada sama dengan 12. QS-nya 2 akar 7 dan CQ-nya 8. 12 kali 2, 24 bagi 8, 3. Maka diperoleh 3 akar 7. Jadi, jarak B ke TCD yang diwakili oleh B ke R akan sama dengan 3 akar 7. Bagaimana? Sangat mudah. Ini pembahasan soal alternatif yang pertama. Kita akan bahas dengan menggunakan alternatif yang kedua. Limasnya sama, panjang rusuk alasnya 12, rusuk tegaknya 10. Tentukan jarak titik B ke TCD, ya, yaitu B ke R. R ada di perluasan bidang TCD. Pertama, perhatikan bahwa BA itu sejajar dengan TCD atau CD PQ. Nah, karena BA ini sejajar, maka semua titik pada garis BA ini, jaraknya terhadap TCD itu pasti akan sama dengan dari titik B ke TCD. B ke TCD ke sini. Terus ke sini, ini pun sama. Ya, ini akan, semuanya akan sama. Nah, karena itu, kita geser titik BR ini, kita geser supaya jatuhnya pada bidang TCD. Ambil titik G dan F, berturut-turut titik tengah BA dan CD. Kemudian buat segitiganya, yaitu segitiga TGF. Nah, pada segitiga TGF ini, jarak G ke TF itu akan mewakili jarak G ke bidang TCD. Akibatnya GH misalkan ya, itu akan sama dengan BR. Paham? Insya Allah. Karena kita sudah tahu GH ini akan sama dengan BR sebagai perwakilannya, maka kita cukup mencari GH sebagai perwakilan titik B ke TCD. Pertama, ambil segitiga TGF. Ambil segitiga TGF. Segitiga sama kaki. Betul. Segitiga sama kaki, yang diinginkan adalah jarak titik G ke TCD akan diwakili oleh GH karena G ke TF ini tegak lurus. Kita tahu GF sama dengan 12, TO-nya 2 akar 7. Kita cari TF-nya. Ya, TF-nya gunakan Pitagoras seperti tadi. TF-nya adalah
akar dari TO kuadrat ditambah OF kuadrat sama dengan 2 akar 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 28 ditambah 36. Sama dengan akar 64, yaitu adalah 8. Boleh juga menggunakan triple Pitagoras. 2 akar 7 di sini sama dengan 6 atau 2 akar 9. 7 tambah 9, 16. Berarti 2 akar 16. Akar 16, 4 kali 2. Sama-sama mudah. Kemudian gunakan luas segi 3 TGF. Setengah kali alas, alasnya adalah GF, tingginya TO. Akan sama dengan setengah kali TF kali GH. Yang diinginkan apa? GH. Berarti GH sama dengan GF kali TO per TF. Substitusikan GF, TO, dan TF-nya. 12 kali 2 akar 7 per 8. 12 kali 2. 24 bagi 8, 3. 3 akar 7. Jadi, jarak titik B ke TCD itu akan diwakili oleh G ke TCD dengan G pertengahan AB, yaitu dengan panjang 3 akar 7. Bagaimana? Sangat mudah. Terima kasih untuk sementara pembahasan soal sampai di sini. Kita bersambung lagi kepada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.